Kenapa makin gede, circle makin kecil? Pernah nggak sih lo ngerasa kayak gini? Dulu pas SD, circle kita rame banget. Tiap hari nongkrong bareng, main layangan, main kelereng, ketawa bareng. Terus gue mikir, wah pas SMP nanti pasti bareng-bareng lagi dong. Nyatanya, circle gue bubar, jalan. Pas SMP, gue masih optimis. Oke deh, nanti pas SMA kita bakal balik bareng lagi. Ternyata SMA malah tambah buyar. Dan puncaknya justru setelah tamat SMA. Banyak banget temen yang hilang kabar, ada yang sibuk kuliah, ada yang kerja, ada yang nikah duluan. Yang tadinya kita satu circle, sekarang cuma jadi nama di kontak WA. Yang kadang nggak kebuka sama sekali. Atau bahkan lama nggak pernah ketemu, tiba-tiba, bro, ada K100? Pertanyaannya, kenapa ya makin gede, circle makin kecil? Sebenarnya, ini tuh bukan cuma perasaan kita doang. Ada beberapa teori yang bisa ngejelasin. Pertama, social convoy theory. Hidup itu kayak konvoi mobil. Ada mobil yang dari start bareng kita sampai finish, ada yang cuma nemeni sebentar terus keluar jalur. Nah, circle kita ya kayak gitu. Ada yang temenan cuma sampai pas SD doang, ada yang SMA doang, ada juga yang benar-benar setia sampai sekarang. Kedua, ada yang namanya homophily principle. Simpelnya, manusia tuh cenderung temenan sama orang yang punya kesamaan tujuan atau visi. Dulu SMA, kita dekat gara-gara tukaran tugas. Sekarang, kita dekat sama yang punya passion mirip, kerjaan mirip, atau visi hidup yang sama. Dan terakhir, ada Dunbar's number. Ini teori bilang kalau otak manusia cuma bisa maintain sekitar 150 hubungan sosial. Sisanya pasti memudar. Jadi, wajar kalau makin gede, lingkaran pertemanan makin kecil. Otak kita emang cuma sanggup segitu. Semakin dewasa, prioritas hidup kita berubah. Ada yang sibuk kuliah, ada yang kejar karir, ada yang bangun bisnis, ada yang udah nikah. Dulu teman deket tuh yang tiap hari ketemu. Sekarang teman deket tuh yang bisa relate sama fase hidup kita. Circle makin kecil itu normal, bukan karena kita gagal berteman, tapi karena hidup lagi ngefilter siapa aja yang benar-benar relevan buat perjalanan kita. Kalau dulu deket dengan teman SMA karena tukaran tugas, bisa ngopi bareng, sefrekuensi kalau ngobrol, sekarang dekat dengan teman karena punya kepentingan yang pengen dicapai bersama. Fokus pada nilai kehidupan. Langkah menghadapi circle yang mengecil. 1. Terima kalau itu normal. Pertama, kita harus nerima kalau circle mengecil itu normal. Jangan baper, jangan mikir kalau kita gagal bersosialisasi. Contohnya, pas kuliah, lo mungkin punya geng kosan yang rame banget. Tiap malam nongkrong bareng sampai jam 2 pagi. Tapi setelah lulus, tiba-tiba cuma 1 atau 2 yang masih aktif chat. Itu bukan karena lo benci, tapi karena masing-masing punya prioritas baru. Ada yang balik ke kampung halaman, ada yang fokus karir, ada juga yang udah sibuk sama keluarga kecilnya. Jadi, wajar banget kalau intensitas berubah. Itulah tanda kita lagi naik level di fase hidup. Dulu, mungkin kita bangga punya banyak circle. Teman nongkrong di sini, teman futsal di sana, teman kerja kelompok di tempat lain. Tapi makin dewasa, lo sadar, yang bener-bener ada buat lo itu nggak banyak. Misalnya, pas lo lagi sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain, lo bakal sadar siapa temen yang masih sempat ngechat. Bro, mau dibeliin obat apa? Atau pas lo jatuh di bisnis, ada temen yang bilang, santai, kita coba evaluasi bareng yuk. Kadang 2-3 temen yang kayak gini lebih bernilai daripada 20 temen yang cuma hadir kalau lagi seneng doang. Bangun pertemanan berbasis growth. Sekarang, coba lihat circle lo. Apakah teman-teman lo bikin lo berkembang atau malah bikin lo stuck? Misalnya, lo punya temen yang tiap nongkrong isinya cuma gibahin orang lain, bandingin hidup, atau ngeluh nggak jelas. Capek kan? Bandingin sama circle yang isinya ngobrolin ide bisnis kecil-kecilan, sharing peluang kerja, atau bahkan sekedar motivasi buat olahraga bareng. Bedanya kerasa banget, makanya pilih temen yang bikin lo grow. Kalau lo pengen bangun bisnis, cari circle pebisnis. Kalau lo pengen deket sama agama, cari circle pengajian. Kalau pengen sehat, nongkrong sama circle yang ngajak jogging. Karena circle lo itu kayak cermin masa depan lo.
4. Rawat koneksi dengan niat. Circle mengecil bukan berarti lo harus putus total sama teman lama. Kadang, kita bisa tetap jaga silaturahmi dengan cara simple. Misalnya, tiba-tiba lo lihat story teman lama yang ulang tahun. Jangan ragu buat kirim DM. Selamat ulang tahun bro, semoga sehat selalu. Itu mungkin kelihatannya kecil, tapi bisa bikin hubungan tetap hangat. Atau sesekali bikin inisiatif ngumpul kecil. Misalnya ngajak reuni mini bareng 2 atau 3 teman SMA yang dulu deket banget. Nggak harus rame, nggak harus mewah. Yang penting ada usaha buat connect lagi. Yang kelima, jadi teman yang memberi dampak. Kadang circle mengecil bukan karena orang yang lain menjauh, tapi karena kita sendiri belum jadi value buat circle itu. Contoh, lo cuma nongol pas lagi butuh sesuatu, atau lo jarang banget ngasih energi positif di tongkrongan. Lama-lama, orang malas dekat sama lo. Sebaliknya, coba mulai jadi teman yang memberi. Misalnya share informasi lowongan kerja, bantu teman promosi bisnis kecilnya, atau sekedar jadi pendengar yang tulus pas teman lagi down. Circle itu kayak investasi. Kalau lo terus kasih value, circle lo mungkin kecil, tapi solid banget. Dan itu jauh lebih powerful buat hidup lo. Jadi, circle makin sempit itu bukan akhir. Itu sebenarnya proses filter alami dari hidup. Yang tersisa justru orang-orang yang paling relevan, yang paling tulus, dan yang paling nyambung sama kita. Sekarang, gue pengen lempar pertanyaan ke lo semua. Siapa teman yang masih bertahan di hidup lo sampai sekarang? Dan apa alasan lo masih nganggap dia berharga? Tulis jawaban lo di kolom komentar ya, gue bakal baca. Bahkan mungkin gue angkat beberapa cerita lo buat jadi bahan konten berikutnya. Dan jangan lupa, kalau menurut lo video ini relate, tag temen lo yang masih setia ada di circle lo. Siapa tahu mereka butuh denger pesan ini juga. Ingat, circle kecil itu bukan masalah. Yang penting, circle kecil lo punya dampak besar buat hidup lo. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Fadly Insight. Yang kedepannya kita akan menghadirkan insight-insight yang menarik dari channel Fadly Insight.